Jadi perencana keuangan adalah orang yang profesinya membuat perencanaan atau list of action atau daftar aksi apa yang harus dilakukan seseorang ketika ingin mencapai sebuah financial goal atau tujuan keuangan. Halo, saya Safir Senduk. Selama 12 menit ke depan, saya akan memberikan tips cerdas finansial dan kiat menghadapi resesi ekonomi saat pandemi. Tujuan keuangan atau financial goal adalah segala macam tujuan yang melibatkan unsur-unsur keuangan. Sebagai contoh misalnya akumulasi dana, misalnya kita ingin nabung buat sekolah anak di masa yang akan datang, kita ingin nabung buat keperluan pensiun, kita ingin nabung buat beli elektronik lah dan lain sebagainya. Itu contoh financial goal. Nah, contoh financial goal yang lain misalnya adalah kita punya utang, kemudian utang tersebut kita ingin perkecil jumlahnya atau kita ingin memiliki kekayaan tertentu yang bisa kita wariskan. Untuk menjadi seorang perencana keuangan minimal Anda harus menempuh pendidikan sarjana dari jurusan apapun, kemudian Anda harus mengambil pendidikan sertifikasi perencana keuangan. Nah, salah satunya yang diterbitkan oleh FPSB Indonesia atau Financial Planning Standard Board atau Dewan Standar Perencana Keuangan Indonesia. Jadi FPSB Standard Board ini adalah tugasnya memberikan pendidikan perencanaan keuangan dan ujiannya sehingga ketika Anda sudah menempuh pendidikannya dan lulus ujiannya, Anda berhak mendapatkan sertifikasi perencana keuangan dan menjadi seorang perencana keuangan. Bicara tentang finansial, ada 5 hal yang harus dilakukan kalau seseorang ingin bisa memiliki masa depan finansial yang sukses. Yang pertama adalah seseorang harus bisa mengendalikan pengeluarannya. Kenapa ini penting? Karena menurut saya berapapun penghasilan seseorang, kalau dia tidak bisa mengendalikan pengeluarannya, maka habislah penghasilannya. Dia tidak bisa menggunakan penghasilan itu untuk diinvestasikan dan lain sebagainya. Padahal untuk seseorang bisa jadi kaya itu dilihat dari investasinya. Yang kedua adalah selain mengendalikan pengeluaran, seseorang harus juga berinvestasi. Nah, saya selalu bilang bahwa kekayaan seseorang itu dilihat dari jumlah investasi yang dia lakukan. Dengan dia banyak berinvestasi, maka dia akan bisa menjadi kaya dan makmur di masa yang akan datang. Karena yang selalu saya bilang adalah bahwa kekayaan seseorang itu tidak dilihat dari barang apa yang dia pakai, baju apa yang dia kenakan, tas apa yang dia pakai, tapi dari investasi yang dia lakukan. Makin banyak investasinya, makin kaya dia. Itu hal kedua yang harus dilakukan. Hal ketiga yang harus dilakukan seseorang adalah bahwa orang harus punya asuransi. Nah, dengan adanya asuransi ini penting sekali. Kenapa? Karena asuransi bisa membayar akibat finansial yang mungkin muncul kalau terjadi risiko kematian, risiko sakit, kecelakaan, tabrakan, rumah terbakar, dan lain sebagainya. Dengan adanya asuransi, maka seseorang itu sudah aman. Kalau terjadi risiko, dia tidak perlu mengeluarkan uang dari uangnya sendiri, tapi dia bisa pakai uang dari pihak ketiga. Hal keempat yang harus dilakukan seseorang dalam finansial atau dalam soal keuangan adalah orang harus hati-hati dengan utang-utang yang dia miliki dan hati-hati kalau dia ingin membeli sesuatu dengan cara utang. Kenapa? Karena utang itu bisa jadi seseorang tuh awalnya tidak punya utang, tapi ketika seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu dengan utang, maka kalau tidak dijaga dengan baik, maka utangnya akan membesar dan menggerogoti penghasilannya, menggerogoti tabungannya, sehingga ini akan membahayakan keuangan dia. Jadi hati-hati dengan utang. Dan yang kelima yang harus dilakukan juga adalah bahwa seseorang harus menyiapkan dana untuk masa depannya. Contoh misalnya di masa datang orang itu mungkin punya anak, dia harus tabung buat sekolah anaknya, pensiunnya, membeli sesuatu dan lain sebagainya. Mengelola keuangan di saat pandemi itu tidak pernah mudah. Kenapa? Karena kita mirip seperti berada dalam keadaan perang, di mana kita ngumpet di dalam bunker dan kita takut untuk keluar dari persembunyian kita karena takut di luar banyak tembakan, banyak senapan, banyak asap dan lain sebagainya.
Jadi kita sekarang diminta berada di rumah karena di luar banyak wabah, kurang lebih seperti itu. Nah, mengelola keuangan ini juga menarik. Kenapa? Karena banyak orang yang secara penghasilan hanya bisa mereka dapatkan kalau mereka keluar rumah. Tetapi dengan kita berada di dalam rumah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap dapat penghasilan walaupun berada di dalam rumah. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah cobalah untuk tetap bisa mendapatkan penghasilan walaupun kita berada di dalam rumah. Bagaimanapun caranya, entah mungkin kita mencari cara-cara pemasaran baru terhadap barang dan jasa yang kita jual mungkin, atau kita mencari penghasilan tambahan, atau kita mencari barang dan jasa baru apa yang mungkin bisa kita jual di marketplace. Jadi intinya yang pertama adalah fokus pada menambah penghasilan, atau kalau bisa minimal mempertahankan penghasilan yang ada, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di saat pandemi ini banyak di antara kita yang mungkin sudah berusaha sedemikian rupa tetapi penghasilan mungkin tidak ada pertambahan sama sekali. Itulah kenapa hal kedua yang harus dilakukan seseorang ketika pandemi seperti sekarang adalah menahan pengeluaran sesering mungkin, terutama kalau pengeluarannya itu adalah berhubungan dengan hal-hal yang tidak mendesak. Kemudian hal ketiga juga yang harus dilakukan saat pandemi seperti sekarang adalah dengan tetap mempersiapkan diri untuk kita bisa menabung dan berinvestasi. Karena banyak orang yang mereka lakukan adalah, oh di masa pandemi seperti sekarang penghasilan saya terganggu, saya jadi nggak mau nabung lah segala macam. Tidak, menabung itu tetap, berinvestasi itu tetap. Walaupun mungkin jumlah yang diinvest mungkin ada sedikit penurunan, saya pikir nggak ada masalah. Kuncinya adalah dengan tetap berinvestasi, maka kita bisa menjadi makmur di kemudian hari. Saya pikir itulah yang harus dilakukan saat pandemi seperti sekarang. Resesi adalah sebuah masa atau sebuah kondisi di mana terjadi penurunan pada jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh warga atau masyarakat satu bangsa terhadap dalam satu periode tertentu. Contoh misalnya ketika seseorang punya restoran misalnya, maka ketika dia bikin makanan dan menjualnya itu didapat angkanya. Kemudian ketika seseorang punya jasa, dia menjual jasanya, ada angkanya. Nah, semua angka penjualan itu salah satunya di total, maka itu didapatlah angka namanya angka produk domestik bruto atau PDB. Nah, dalam bahasa Inggrisnya PDB ini disebut juga dengan istilah GDP atau Gross Domestic Product. Nah, PDB ini angkanya bisa naik turun setiap tahun. Dia bisa naik, bisa turun, bisa naik lagi, bisa turun. Nah, resesi adalah sebuah masa di mana PDB sebuah negara itu turun selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, apa yang dimaksud 2 kuartal? Jadi kuartal itu diambil dari istilah quarter. 1 tahun dibagi 4 ya. Jadi 3 bulanan. Jadi sebuah PDB atau PDB sebuah negara kalau dia turun selama 2 kali 3 bulan berturut-turut, maka dikatakan negara itu mengalami resesi atau penurunan barang dan jasa. Nah, cuma banyak orang punya salah arti nih terhadap istilah resesi. Resesi itu dikiranya adalah sebuah tanda atau kondisi di mana sebentar lagi katanya akan ada kerusuhan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Resesi adalah masa di mana jumlah barang dan jasa mengalami penurunan, tidak ada hubungannya dengan kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi saya minta buat masyarakat kalau mendengar kata resesi tenang saja ya, tidak usah mikir aneh-aneh. Ini hanya masalah penurunan jumlah barang dan jasa, ini hanya masalah penurunan ekonomi. Jadi hal yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masa resesi seperti ini adalah tetap berpenghasilan dengan cara menjual lebih banyak barang dan jasa, dan jangan melulu menyandarkan penghasilan Anda pada satu sumber yang sudah Anda punya sekarang, tapi Anda harus miliki sumber-sumber lain sehingga kalaupun penghasilan utama Anda tutup karena resesi, Anda masih punya sumber penghasilan yang lain untuk Anda bisa bertahan. Dalam memilih bidang usaha yang ingin kita lakukan dalam mencari penghasilan tambahan itu ada banyak sekali metodenya. Tapi salah satu metode yang mungkin bisa digunakan itu yang pertama sekali adalah metodenya dari hobi ya. Jadi apa yang kita minati gitu ya. Nah, ini biasanya cocok buat mereka yang memang belum punya mental usaha sama sekali ya. Dengan dia terjun ke bidang yang dia minati, maka ibaratnya kalaupun
bidang tersebut belum mendatangkan penghasilan buat dia, dia masih bertahan. Kenapa? Karena dia memang suka di bidang itu ya. Nah ini cocok buat mereka yang mungkin mentalnya belum begitu terlatih. Kemudian yang kedua adalah kalau dia mentalnya sudah terlatih dalam mencari penghasilan tambahan, mentalnya juga terlatih dalam buka usaha sampingan, dia bisa meningkat fokus pada barang-barang jualan yang memang dibutuhkan, walaupun dia sendiri tidak hobi sih, dia sendiri nggak minat di situ. Kemudian yang juga mesti dipertimbangkan juga adalah kalau Anda belum pernah mencari atau mendapatkan penghasilan tambahan, hal yang mungkin bisa Anda lakukan adalah Anda bisa fokus pada bisnis yang memang kecil-kecil mungkin untungnya, tapi yang beli banyak. Saya menyebutnya ini bisnis yang cash flow-nya itu cukup kencang atau perputaran barangnya cukup kencang. Dengan melihat dari pengalaman di masa lalu dan mengambil hikmah dari apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, kita bisa menghadapi masa depan kalaupun ini terjadi lagi. Kalaupun pandemi terjadi lagi atau kalaupun resesi terjadi lagi, jangan pernah menunda untuk berinvestasi karena waktu tidak bisa kita ulang lagi, umur juga kita tidak bisa ulang lagi. Jadi saat yang paling tepat untuk berinvestasi adalah hari ini juga, sekarang. Karena kalau Anda bisa memulainya hari ini, mudah-mudahan sih kita bisa ketemu di masa yang akan datang, Anda sudah lebih makmur daripada hari ini.